Kasus flu Singapura terus meningkat dan sejak Januari terjadinya. Bahkan angkanya sudah mencapai 5.500 kasus. Apakah ini sudah layak dinyatakan sebagai kejadian luar biasa? Untuk membahasnya kita bersama dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu Nadia. Selamat siang, salam sehat. Ya, salam sehat Ibu. Ibu, terkait dengan kasus flu Singapura yang saat ini tengah banyak dilaporkan Ibu di sejumlah wilayah. Apakah saat ini bisa dikatakan sudah dalam tahap kategori mengkhawatirkan? Ya, jadi kalau kita lihat situasi saat ini, tentunya kondisi ini belum pada tahap yang mengkhawatirkan ya. Tapi kita tetap waspada. Mengapa? Karena sebenarnya flu Singapura ini sebenarnya bukan suatu penyakit flu, tetapi suatu penyakit yang digolongkan adalah penyakit hand, foot, mouth disease. Jadi dia adalah penyakit yang menular melalui tentunya kontak langsung dengan cairan ataupun dengan kotoran daripada orang yang terinfeksi flu Singapura ini. Jadi dia bukan seperti flu burung, flu babi, ataupun seperti COVID-19 yang menularnya secara airborne. Nah, yang perlu kita waspadai adalah walaupun ini sebenarnya penyakit yang sangat ringan, tapi penularannya yang sangat cepat. Kenapa? Karena sebelum orang menunjukkan gejala, tanda-tanda misalnya demam atau ruam kemerahan di kaki, tangan, ataupun ada sariawan ataupun melepuh di dalam rongga mulut, itu sudah bisa menularkan sebelumnya. Jadi kita belum tahu orang itu sakit flu Singapura, tapi dia sebenarnya sudah bisa menularkan kepada orang lain. Dan bahkan setelah sembuh pun tidak ada lagi gejala-gejala tadi ya, melepuh atau ruam-ruam kemerahan, demam, dia masih tetap bisa menularkan 7-10 hari ke depan. Oleh karena itu yang menjadi penting adalah kita mewaspadai ya, supaya penularan yang cepat ini bisa kita turunkan sehingga tidak banyak yang kemudian sakit flu Singapura ini. Baik, walaupun belum sampai di tingkat yang dikatakan sangat parah, tetapi kan penularannya menjadi catatan ya Bu. Lantas apakah dengan penularan yang sangat cepat tersebut akan menimbulkan resiko kematian, terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan juga orang dengan sistem kekebalan imun yang rendah? Ya, jadi kalau flu Singapura ini memang paling banyak dia menyerang usia 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Jadi memang pada menyerang pada anak-anak. Nah, ini mungkin dikarenakan atau dikaitkan karena sistem imunitas anak-anak yang memang belum sempurna. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa pun bisa terkena flu Singapura ini. Tetapi sebagian besar orang dewasa yang terkena flu Singapura ini tidak menunjukkan gejala. Nah, apakah kemudian flu Singapura tadi akan bisa menjadi berat walaupun 90% dia sifatnya ringan dan dengan pengobatan-pengobatan suportif dia akan sembuh, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi berat. Mengapa? Karena misalnya pada anak-anak, karena munculnya adanya sariawan atau melepuh di dalam rongga mulut, itu anak-anak akan menjadi tidak mau makan atau minum karena rasanya menjadi tidak enak, sakit ya untuk kemudian makan minum. Nah, kalau dia tidak makan minum, berarti kecukupan cairan di dalam tubuhnya berkurang sehingga anak-anak bisa dehidrasi. Dan kalau anak-anak dehidrasi itu bisa terjadi penurunan kesadaran dan gangguan sirkulasi dari cairan tubuhnya. Ini yang bisa kemudian menyebabkan kondisi gejala itu makin berat. Atau pada orang-orang tertentu dengan kelainan imunitas. Bahkan kita tahu bahwa penyakit flu Singapura atau HFMD ini bisa terjadi infeksi ataupun radang pada selaput otak maupun pada otak. Baik, memang efeknya ternyata domino ya Bu ya, karena awalnya hanya tidak nyaman, bisa merembet ke banyak hal lainnya. Lantas untuk kriteria dari sebuah penyakit bisa dikatakan sebagai penyakit sudah kategori khawatir atau kejadian luar biasa ini seperti apa Bu sebenarnya? Ya sebenarnya ada dua ukurannya ya, artinya dari sisi peningkatan kasus itu yang sangat signifikan dan juga kematian. Jadi terutama kalau kita lihat adalah kematian yang tinggi, di mana kalau kita hubungkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan pun sudah kewalahan untuk menangani pasien-pasien dengan kondisi atau gejala tersebut. Nah kalau kita lihat untuk flu Singapura sampai saat ini, kematian akibat flu Singapura itu belum ada yang dilaporkan. Jadi kita belum pernah menemukan kasus kematian
pada kasus-kasus flu Singapura. Yang kedua adalah kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas atau rumah sakit saat ini untuk penanganan kasus flu Singapura masih sangat memungkinkan. Jadi kita melihatnya tentunya tidak sebagai suatu kondisi yang sudah gawat ya, tetapi tetap ada level kewaspadaan karena resiko-resiko tadi yang artinya dengan kita waspada kita bisa menurunkan penularannya. Nah, yang lain yang juga harus kita lihat tadi adalah jumlah orang yang sakit dalam waktu tertentu. Kalau kemudian jumlah orang yang sakit dalam waktu tertentu itu meningkat sangat signifikan, ini mungkin perlu kita lakukan evaluasi untuk melihat apakah memang kondisi tersebut sudah layak dinyatakan kejadian luar biasa. Baik, lalu Bu, sejauh ini paling banyak laporannya berasal dari daerah mana Bu? Pulau Jawa saja kah atau di tempat lain juga sudah ada, dan upaya penanganan yang sudah dan akan ditingkatkan ke depannya terkait dengan flu Singapura? Ya, jadi kembali lagi bahwa flu Singapura ini sebenarnya bukan suatu penyakit baru ya di Indonesia. Bahkan sejak sebelum COVID pun sudah ada kasus flu Singapura di Indonesia ini. Nah, hanya saja memang jumlahnya tidak sebesar seperti saat ini. Kalau biasanya kita sekitar 8.000 kasus per tahun, saat ini sudah dilaporkan hampir 6.000 kasus ya sampai dengan minggu ke-13 ini. Nah, apa yang kemudian tentunya perlu kita lihat selanjutnya adalah bagaimana kemudian flu Singapura ini dipastikan betul-betul kita jaga jangan sampai kemudian terjadi peningkatan yang luar biasa tadi, sehingga kalau terjadi peningkatan kasus yang luar biasa ini kan tentunya akan membebankan layanan kesehatan. Baik, kita tentu harapkan bahwa kasus flu Singapura ini dapat segera melandai dan tidak semakin mewabah ke depannya ya Bu ya. Terima kasih Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.